the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya, tentunya pertama-tama saya mengajak kita tentunya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan pada malam hari ini untuk boleh hadir bersama-sama dalam Zoom ini untuk kita mempelajari ayat-ayat ataupun kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada kita semua pada malam hari ini. Ya, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Pendeta Rasita Surbakti yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat seminar ini, di mana seminar ini mengangkat suatu tema sentralnya adalah menghindari penyesatan tipis dan tebal. Nah, waktu yang lalu kita sudah pada penampilan pertama atau pada bagian pertama kita sudah sama-sama mengikuti tentang penyesatan tebal. Penyesatan tebal itu maksudnya adalah penyesatan yang sangat kentara, yang sangat kontras, penyesatan yang sangat luar biasa sehingga dapat langsung kita ketahui bahwa memang itu adalah hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Kristus, dan dengan demikian kita sudah bisa dengan secara langsung untuk menghindari apapun yang dilakukan atau pengaruh-pengaruh dari apa yang saya sebut sebagai penyesatan tebal. Malam hari ini kita akan membahas penyesatan tipis. Nah, penyesatan tipis ini kenapa disebut tipis? Karena begitu tipis perbedaannya sehingga dalam banyak hal kita sendiri mungkin juga di antara kita banyak yang sangat bingung karena perbedaan-perbedaan itu sangat tipis sekali. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara kontekstual dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita perlu belajar, kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa terhindar dari salah langkah, salah pikir, salah bertindak ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa seminar ini adalah forum ilmiah, forum ilmu pengetahuan ya, bukan forum penistaan, bukan ya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan mungkin kalau saya sampaikan bahwa ini adalah menyimpang, dapat dikategorikan sebagai suatu penyesatan, itu bukan suatu penistaan, tetapi dalam rangka kita membahas ya secara ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan apa? Tentang Alkitab, ya, kebenaran firman Tuhan. Nah, pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Sama dengan dalam Hosea pasal 46, pasal 4 ayat 6 itu dikatakan demikian kan, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita perlu mengenal Allah. Dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, jadi perlu kita berpengetahuan, kita perlu belajar. Ya, nah penyesatan di sini yang dimaksudkan adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen sebenarnya, atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran Kristen yang sebenarnya. Ya, nah saya sampaikan lagi bahwa saya pakai Alkitab, kitab suci kita dari terjemahan baru, ya, bukan kitab suci yang lain. Karena banyak kitab-kitab suci yang lain. Nah, kata penyesatan atau penyesat itu berasal dari kata sesat, yang berarti tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran. Dalam hal rohani, penyesat lebih menunjuk kepada orang
atau pengajar yang tidak melalui jalan yang benar dan menyimpang dari kebenaran, apakah dengan disengaja atau karena mengikuti orang lain. Dalam praktik kehidupan kekristenan, penyesat tipis atau orang-orang yang menyesatkan dalam kategori penyesatan yang tipis itu bukanlah orang atau kelompok orang yang membenci atau menentang kekristenan sebenarnya, tetapi orang-orang yang atau kelompok yang menafsirkan Alkitab dengan cara yang keliru dan mengalihkan tujuan pengajaran bukan kepada tujuan Allah yang sebenarnya. Ya, oleh sebab itu perlu kita jelaskan dulu, ya, kenapa? Karena kadangkala kalau kita belum dewasa iman di dalam mengikuti apa yang saya akan nanti jelaskan, kita barangkali bisa mudah tersinggung, ya, mudah, ya, artinya kurang mengerti. Nah, oleh sebab itu perlu kita mengerti. Dan saya menganggap maka orang-orang yang ada di Zoom ini pada malam hari ini adalah mereka yang sudah dewasa iman, ya. Karena kita diingatkan dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14, waktu lalu saya sudah sampaikan, saya sampaikan lagi supaya kita ingat. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita bisa memahami dan kita bisa mengerti bahwa maksud daripada seminar ini adalah untuk orang-orang yang sudah mengerti, tidak mudah tersinggung. Kalau ada kebetulan dia menganut ajaran yang barangkali dalam presentasi malam ini sedikit diarahkan kepada sesuatu yang menyimpang. Jadi saya mohon maaf, kita sekali lagi saya katakan kita membahas ini sebagai forum ilmu pengetahuan. Tidak selamanya apa yang saya katakan itu benar, bisa saja keliru. Oleh sebab itu nanti kita ada waktu untuk tanya jawab. Maksudnya apa? Supaya kita meluluskan dan kita mendapatkan suatu kesepakatan, mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki, supaya kita sama-sama bisa tidak menuduh atau tidak menyinggung atau tidak menghakimi satu dengan yang lain. Ya, jadi tema sentral kita adalah menghindari penyesatan tipis dan tebal. Nah, waktu yang lalu saya sudah sampaikan ada 22 poin, ya, penyesatan-penyesatan yang sangat kentara, penyesatan-penyesatan yang tebal, mulai dari paganisme sampai kepada juga termasuk okultisme, ya, kemudian ada juga horoskop itu, ya, jadi banyak, ada 22, ya. Juga ada aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang dapat dikategorikan sebagai antikris, ya, antikristus, ya. Nah, itulah sebabnya malam hari ini kita sudah melangkah pada bagian yang kedua supaya kita bisa belajar tentang penyesatan yang tipis, dengan maksud supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kita terhindar dari penyesatan-penyesatan, baik itu penyesatan secara tebal maupun penyesatan yang dikategorikan penyesatan yang tipis, ya. Nah, sekali lagi motif saya perlu menyampaikan bahwa motif saya mengangkat tema ini, ya, didasarkan pada firman Tuhan, ya, sebagai berikut, yaitu pada Ibrani pasal 13 ayat 9a, ya. Di situ dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, ya. Nah, ini adalah motif saya mengangkat. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena motif saya ini adalah menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada Ibrani pasal 13 ayat 9a. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Yang kedua, motif saya untuk menyampaikan tema ini adalah pada Yudas pasal 20, Yudas pasal 1, Yudas cuma satu pasal, ayat 23, ya, dan yang berkata, selamatkanlah mereka
dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi saya berusaha untuk merampas mereka dari api, supaya kalau ada hal-hal atau orang-orang yang dianggap tersesat, ya maklumlah, kita berusaha tentu merampas mereka dari api. Yang ketiga, saya dasarkan pada Yakobus pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi presentasi ataupun seminar kita pada malam hari ini juga atas dasar motif untuk saya katakan bahwa saya melakukan ini untuk melawan iblis, ya, dengan cara-cara apapun yang dilakukan, dengan bentuk-bentuk penyesatan yang bisa saja dihadapkan kepada kita. Ya, nah kita menyadari bahwa ada nabi-nabi palsu dan ada guru-guru palsu di dalam kekristenan. Ini masalahnya, ya. Penyesatan tipis itu di sini, ya. Ada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu di dalam kekristenan. Di mana di dalam kekristenan? Bahkan di dalam gereja. Nah, itu diingatkan di dalam 2 Petrus pasal, ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3, saya sampaikan kepada saudara, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu, ya, itu berada di tengah-tengah umat Allah, di tengah-tengah kita. Itu ada juga gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Ya, di samping itu dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 8 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi bayangkan, Musa sedang ada di Gunung Horeb, di puncak Gunung Horeb untuk berdoa. Nah, sementara orang-orang yang menantikan dia mungkin karena merasa lama, ya, tidak betah gitu ya, dan akhirnya mereka membuat lembu, ya, lembu tuangan, anak lembu tuangan, dan sujud menyembah pada patung lembu tuangan itu. Ya, akibatnya apa? Keluaran pasal 32 ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi kayaknya ada 3.000 orang yang terlibat dalam upaya untuk membuat anak lembu tuangan itu, ya, patung itu, ya. Nah, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu menyadari ada penyesatan-penyesatan yang sangat tipis seperti ini yang saya katakan. Kenapa penyesatan tipis? Karena penyesatan yang seolah-olah tidak kentara, tetapi berada di lingkungan kekristenan. Ya, nah sudah ada contoh-contoh, bahkan korban yang sudah begitu banyak. Ya, misalnya contoh penyesatan di Amerika pernah terjadi pada tanggal 18 November itu tahun, maaf, pada tahun 1978. Coba kita bayangkan. Sebanyak 909 orang bunuh diri dengan minum racun, ya, karena doktrin sesat dari sekte yang namanya People's Temple, pimpinan pendeta Jim Jones di Guyana, ya, di Amerika Selatan.
Ya, mereka berasal juga tadinya di Amerika. Ya, kemudian karena mereka tertekan, terdesak di Amerika, mereka pindah di Guyana, ya, di Amerika Selatan. Kemudian ada juga penyesatan-penyesatan yang sangat menyesatkan. Ya, tetapi mereka mengaku sebagai kekristenan, ada di dalam lingkungan kekristenan, yaitu ajaran yang dulu kita kenal dengan apa yang disebut dengan Children of God. Ajaran Children of God, ya, kelompok Children of God yang menamakan anak-anak Allah, salah satu sekte yang mengaku mereka sebagai Kristen. Dimulai di California, ya, di Amerika Serikat. Children of God ini dibentuk pada tahun 1968 oleh seorang yang bernama David Berg. Salah satu dari kelompok ajaran sesat yang telah masuk ke Indonesia, ya, ke Indonesia. Children of God pernah masuk juga, selain kelompok-kelompok yang tergabung di dalam apa yang disebut sebagai Saksi Yehova maupun Mormon yang mengklaim diri sebagai mereka adalah orang-orang kudus zaman akhir atau the last say. Ya. Nah, Children of God ini memulai pengajarannya dengan mengedepankan kebebasan, freedom dan cinta, love sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya mereka mengaitkan cinta dan seks. Hubungan seks dianggap sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan melalui sesamanya. Sebagai akibatnya, ya, mereka mengajarkan tidak apa-apa berhubungan seks dengan anak-anak, dengan siapa saja, bahkan dengan keluarga mereka sendiri. Ya, ini ajaran Children of God. Menganggap tidak penting hukum manusia. Mereka mengajarkan bahwa Yesus berhubungan seks dengan sosok perempuan dan malaikat Gabriel berhubungan seks saat menyampaikan kabar baik kepada Maria. Ini adalah ajaran-ajaran yang sangat sesat tetapi mengaku Kristen. Ya. Akhirnya sekte Children of God mengajarkan harus berhubungan seks dengan anak-anak agar memperoleh pahala yang besar. Luar biasa ajaran ini sesatnya, ya. Sekte ini masuk ke Indonesia di Bandung tahun 1980-an. Tetapi tahun 1984, ya, Jaksa Agung resmi melarang ajaran ini di Indonesia. Tetapi haruslah diingat, memang sekte ini dilarang di Indonesia. Tetapi ajaran ini dapat masuk melalui internet kepada anak-anak muda, ya, khususnya di kalangan kekristenan lewat dunia maya. Ya. Nah, kita kembali kepada tema, ya, seperti yang saya katakan, tema kita adalah menghindari penyesatan. Itu saya sudah angkat dari ayat sentralnya pada Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 18 yang berkata, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita diingatkan bahwa jangan sampai kita disesatkan. Karena kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan kita segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita tersesat sehingga bukan menjadi berkat yang kita dapatkan, tetapi sesuatu yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Ya, oleh sebab itu saya ingatkan, hati-hatilah agar jangan ada orang atau apapun yang menyesatkan kita, sebagaimana diisyaratkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8. "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, nah perlu waspada karena seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kita tahu bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh roh-roh jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini masalahnya. Karena kita bermaksud untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi karena dunia ini sudah dikuasai oleh roh-roh jahat, maka sangat mudah, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya sangat mudah bisa tersesat kalau tidak kuat imannya. Ya, seperti waktu yang lalu saya sampaikan bahwa penyesatan itu bisa saja terjadi oleh karena beberapa hal. Ya, pertama, penyesatan terjadi karena tidak mengerti kitab suci. Saya sampaikan sekali lagi ini karena sangat penting bagi kita. Diingatkan dalam Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kita melihat bahwa ternyata kalau kita tidak memahami kitab suci, kita bisa saja tersesat. Ya. Kedua, bahwa penyesatan terjadi karena tidak menerima didikan. Itu digambarkan dalam Amsal pasal 5 ayat 21 sampai 23 yang berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jadi kita harus mengalami atau mengikuti didikan khususnya kebenaran firman Tuhan. Karena pada yang pertama kita sebut tadi bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan, ya karena dia tersesat karena apa? Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah karena tidak menerima didikan. Ya, atau bisa saja dia menerima didikan tetapi tidak mengindahkan didikan, ya sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, jadi perlu kita belajar seperti yang saya katakan tadi dalam Hosea pasal 4 ayat 6, mengingatkan kepada kita, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Ya, dalam King James Version sangat jelas dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Ya. Yang ketiga adalah penyesatan terjadi karena apa? Karena memilih jalan sesat. Ya, karena kita memilih jalan sesat, maka terjadilah penyesatan itu. Yeremia pasal 3 ayat 21 mengatakan hal itu. Dengar di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masuk dalam materi yang lebih tajam lagi tentang penyesatan tipis ini. Kenapa kita perlu belajar? Karena memang dalam ilmu pengetahuan kita mengenal apa istilah yang disebut dengan de omnibus dubitandum. De omnibus dubitandum. Apa itu de omnibus dubitandum? De omnibus dubitandum artinya kita meragukan segala sesuatu sebelum kita mendapatkan pemahaman yang jelas. Maka perlu kita ragukan. Maka ada penelitian, ya. Memang sepertinya kedengarannya tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kita percaya walaupun tidak melihat. Berbeda dengan de omnibus dubitandum adalah dalam rangka kita meneliti kebenaran itu. Ya, kebenaran untuk menopang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu ada pembelajaran, perlu ada penelitian-penelitian. Ya, pengajaran yang salah itu lebih berbahaya daripada cara hidup yang salah. Cara hidup yang salah mudah diperbaiki. Tapi bagi mereka yang mendapat pengajaran yang salah dan yang sudah mendarah daging, apalagi dalam hal keyakinan dan kepercayaan, akan sangat sulit menerima pengajaran yang benar. Karena mereka menganggap yang benar adalah yang salah dan yang salah itu adalah benar. Oleh karena itu,
ukuran yang benar yang harus didasarkan pada pijakan yang benar. Dalam hal ini harus didasarkan pada pijakan yaitu firman Tuhan yang adalah kalau kita orang-orang percaya dasarkan pada Alkitab, ya. Di luar itu kita harus dengan tegas dan berani mengatakan itu tidak benar alias tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah mengikuti Injil lain. Nah, ini adalah penyesatan ya. Kita mulai dengan penyesatan yang tipis. Ya, pertama mengikuti Injil lain. Jadi orang tersesat karena mengikuti Injil yang lain. Mengikuti Injil tapi Injil yang lain. Nah, ini yang sangat tipis, ya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9 berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Sangat keras, ya. Memang kebenaran firman Tuhan itu. Yang kedua, kalau tadi yang pertama Injil lain, yang kedua adalah penyesatan tipis itu adalah dari pengajaran ajaran saksi Yehova. Ya, nah, mari kita lihat saksi Yehova itu masuk ke Indonesia sejak tahun 1930-an, ya. Tahun 1930-an saksi Yehova masuk ke Indonesia. Dulu memang dilarang oleh pemerintah, ya, dikeluarkan oleh ada surat keputusan dari Jaksa Agung yang melarang, ya, saksi Yehova itu ada di Indonesia dengan surat keputusan nomor 29 itu tahun 1969. Tapi kemudian dicabut oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Gus Dur atas dasar hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian saksi Yehova itu diizinkan di Indonesia. Nah, itulah sebabnya saya katakan, maaf, saya bukan menista, tapi saya hanya menyampaikan, kan kita akan membahas secara ilmu pengetahuan. Saya akan menyampaikan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, yang sebagaimana kita sudah percaya sesuai dengan kebenaran Alkitab yang kita pegang. Ya. Nah, permasalahannya adalah bahwa saksi Yehova itu pertama tidak menghormati bendera, sehingga pemerintah itu melarang saksi Yehova itu karena mereka tidak mau menghormati bendera, karena mereka mengatakan bahwa menghormati bendera sama dengan, ya, mengalihkan penghormatan kepada Allah. Sebenarnya berbeda. Kita menghormati kan kepada siapa saja kita hormat kok, begitu. Ya, menghormati bendera tidak ada masalah. Bukan menyembah, tetapi menghormati, menghargai kita sebagai warga negara berada di dalam suatu, ya, organisasi besar yang namanya negara. Jadi kita harus mengikuti, ya, karena kita menghormati bukan menyembah. Ya. Yang kedua adalah aliran saksi Yehova itu tidak menerima donor darah dan tidak mendonorkan darah mereka, karena menurut mereka hal itu bertentangan dengan kitab suci mereka, yakni kitab suci yang berbeda dengan Alkitab yang kita pakai. Ya. Nah, ada juga ayat-ayat yang sama yang mereka pakai, yaitu pada Kejadian pasal 9 ayat 4 dan Imamat pasal 17 ayat 10. Itu pegangan mereka. Ya. Yang berikut adalah mereka itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, mereka mengakui bahwa ada Allah Bapa, tapi Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah, Yesus, ya, hanyalah mereka katakan the mighty God, but not the Almighty God. Ya, nah berbeda dengan kita paham Tritunggal, ya, berbeda. Tapi nanti kita akan bahas terusnya, ya. Makanya ikuti dengan penuh saksama sehingga kita mengerti
Dengan demikian kita tidak salah langkah, tidak salah pikir. Ya. Sementara dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 14 berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini maksudnya kita menghargai pemerintah. Seperti juga yang dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini bertentangan dengan saksi Yehova tadi. Ya. Sementara itu dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 14 berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kenapa? Karena ajaran saksi Yehova ini suka datang ke rumah-rumah orang Kristen untuk mempengaruhi ya orang-orang percaya supaya bisa mengikuti aliran-aliran mereka. Ya, jadi kita harus hati-hati. Yang ketiga, ya, ada penyesatan yang disebut dari suatu ajaran dari apa yang menyebut dirinya Christian Science. Ya, hati-hati. Ada Christian Science, ya, kata namanya saja Christian, ya, Christian Science. Nah, Christian Science ini itu adalah percaya kepada hal-hal yang aneh, gitu ya. Saya sebut sebagai aneh karena apa? Karena Christian Science ini saya jelaskan dulu bahwa aliran Christian Science itu didirikan di New England ya pada abad ke-19 oleh seorang yang bernama Mary Baker Eddy. Ya, Mary Baker Eddy. Dia menulis suatu buku ya pada tahun 1975 ya, buku tentang ilmu pengetahuan dan kesehatan, dan kemudian dikaitkan dengan kitab suci. Ya. Jadi kemudian dia muncul dengan satu aliran dengan nama Theology of Christian Science, ya, dan buku itu menjadi sangat terkenal dan karena dia pakai juga ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Dan bayangkan bahwa pada tahun 2001 saja bukunya itu ya Christian Science itu terjual 1 juta kopi, 9 juta kopi, ya, 9 juta kopi. Nah, Christian Science ini berbeda dengan kekristenan kita pada umumnya, ya. Nah, saya sampaikan saja satu hal yang sangat aneh. Misalnya begini, Christian Science itu dia percaya Allah Bapa, tetapi Allah menurut dia bukan hanya Bapa, bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Sehingga dalam Christian Science diajarkan bukan hanya Allah Bapa, tetapi juga Allah Ibu. Jadi ada juga Allah Ibu. Makanya di dalam Christian Science itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang kita anut. Begitu ya. Jadi ada juga perbedaan-perbedaan yang sangat kontras ya. Ya. Sementara kita memanggil Allah dengan sebutan apa? Sebutan Bapa. Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri menyebut Allah itu Bapa. Ya, Aba, Bapa. Ya, dalam Markus pasal 14 ayat 36, ya, menyebut Bapa dalam Matius pasal 5 ayat 16, ya, Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan Bapa. Tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan Allah itu perempuan. Gitu, ya. Bahkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi bukan ibuku atau Allah ibuku, ya, tetapi Bapakku, gitu ya. Nah, Allah adalah maskulin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan yang kita sembah yaitu Allah Bapa, ya, kita kenal sebagai maskulin karena itu yang diajarkan oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Laki-laki, bukan feminin, tapi maskulin, ya. Dan secara spiritual, secara rohani, orang-orang yang percaya itu adalah sebenarnya adalah wanita-wanita ilahi. Saya laki-laki, ya, di sini juga ada Pak Surbakti laki-laki, pria kita. Tetapi secara spiritual, kita di hadapan Tuhan, kita disebut sebagai wanita-wanita ilahi. Ya, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3 dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa kita ini sebenarnya sudah sudah dibentuk sedemikian rupa, dipersiapkan. Kita ini sebagai mempelai wanita, dan mempelai pria itu adalah Kristus. Ya, dalam Hosea pasal 2 ayat 16, ya, itu kalau di gadget, kalau di Alkitab pasal 2 ayat 15 berkata, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Jadi di sini diajarkan dalam Hosea pasal 2 ayat 16 bahwa kita memanggil Tuhan itu sebagai suami kita. Ya, firman Tuhan katakan ini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku ini Tuhan, A besar, suamiku. Jadi kita memanggil Tuhan itu suamiku. Begitu, ya. Nah, jadi Allah kita itu maskulin. Kita ini secara ilahi, secara spiritual kita adalah mempelai wanita. Ya, lagi dalam Yesaya pasal 62 ayat 5, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia ini D besar, di Tuhan Allah. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi jelas kita ini mempelai wanita, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada Tuhan kita Tuhan wanita. Allah kita Allah Bapa, Allah maskulin, ya, bukan feminin. Yesaya pasal 54 ayat 5 berkata apa? Sebab yang menjadi suamimu ialah dia, D besar, artinya Tuhan, yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, saya baca lagi bagian pertama. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia, Allah. Allah itu suami kita nantinya. Ya, jadi ajaran dari Christian Science itu tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa Allah itu juga wanita. Ya, sebenarnya Allah yang sebenarnya adalah maskulin, bukan feminin. Yang keempat, ya, adalah aliran yang disebut dengan Mormonisme. Ya, Mormonisme. Sekali lagi saya katakan, saya bukan menista, tetapi saya menyampaikan, membahas hal-hal yang ajaran-ajaran mana yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan di dalam ajaran Kristen. Ya, nah, Mormonisme itu dasarnya sama dengan Kristen, dasarnya sebenarnya sama dengan Kristen-Kristen yang tradisional, ya, seperti kita, ya. Hanya saja
dalam Alkitab mereka tambahkan kitab yang namanya Kitab Mormon. Ya, nah Kitab Mormon ini adalah yang ditulis oleh seorang yang bernama Joseph Smith. Joseph Smith ini merasa mendapatkan pewahyuan, ya kira-kira seperti Yohanes lah gitu ya, mendapatkan pewahyuan dan kemudian dia menulis sebuah buku dan buku itu dimasukkan juga di dalam, dikanonkan menurut Mormon ini, dikanonkan juga masuk di dalam kitab suci, bergabung dengan kitab suci Alkitab. Jadi Alkitab itu ada tambahan kitab yang namanya Kitab Mormon. Ya. Jadi sangat menyesatkan ya, dan dia banyak aliran-aliran Mormon ini menganggap juga Joseph Smith ini adalah rasul atau nabi. Begitu ya, yang kita tidak kenal lewat ajaran-ajaran dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 berkata, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi jelas bahwa kita diajarkan untuk tidak menambahkan lagi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tidak seperti Mormon yang menambahkan kitab Mormon, ditambahkan lagi. Sedangkan di dalam Wahyu ini dijelaskan bahwa tidak boleh menambah atau mengurangkan kebenaran firman Tuhan yang sudah ada. Oke. Yang kelima adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristen adalah apa yang disebut dengan ajaran Church of Scientology. Ya, Church of Scientology. Church itu gereja. Ya, Scientology adalah ilmu pengetahuan. Gereja ilmu pengetahuan. Mirip-mirip namanya seperti Christian Science, gitu ya. Nah, tetapi lain lagi. Church of Scientology ini itu adalah grup ya yang sebenarnya adalah grup dari perusahaan-perusahaan tertentu, ada badan-badan perusahaan menjadi anggota dari Church of Scientology ini. Ya, kemudian mereka juga menggabungkan ya antara praktek-praktek bisnis ya dengan gerakan-gerakan agama. Jadi kegiatan bisnis dicampur dengan kegiatan agama menjadi suatu sekte tersendiri yang diberi nama Church of Scientology. Ya, nah di sini kita dikatakan bahwa orang-orang yang berada di dalam kelompok ini, Church of Scientology ini menyesatkan sehingga banyak dari pengurus-pengurus dari Church of Scientology ini itu ditangkap dan dimasukkan dalam penjara karena penyesatan-penyesatan ya. Seperti contoh pada tahun 1979 beberapa eksekutif dari organisasi ini ya dipenjara oleh karena kegiatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Jadi mereka masuk dalam pengadilan ya dan dipenjarakan. Ya, demikian juga the Church of Scientology ini juga dianggap salah bahkan menyimpang dan sesat di Prancis ya pada tahun 2009. Jadi kemudian ada keputusan dari pengadilan Prancis yang juga menghukum beberapa orang dari mereka yang dianggap menyesatkan. Bukan hanya di Prancis juga di Jerman ya, di Jerman mereka juga disebut sebagai gerakan yang melawan hukum ya. Jadi bahkan di Prancis dikatakan ini adalah gerakan yang sangat berbahaya, jadi mereka dilarang ya. Itu adalah gerakan atau ajaran yang disebut dengan Church of Scientology. Jadi kita harus hati-hati kalau ada gerakan atau ajaran ini, nah, ini harus kita hati-hati ya, menjauhi. Yang keenam adalah suatu ajaran yang sangat-sangat tipis ini ya.
sangat tipis dengan pelajaran ataupun ajaran-ajaran Kristus, ya. Yang keenam itu adalah ajaran yang namanya Unitarianisme. Unitarianisme, ya. Ini sangat-sangat, karena apa? Karena ajaran Unitarianisme, ya, dia hanya berkata bahwa Allah itu ya Bapa, hanya satu. Kristus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Nah, dalam hal ini, kegiatan atau paham dari Unitarianisme dalam hal ini, itu hampir sama dengan aliran Saksi Yehova. Ya, yang membedakan status Yesus, di mana menurut mereka Yesus itu bukan Allah. Ya, dan mereka berkata bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu diciptakan oleh Allah. Dan karena Yesus itu bukan Allah, maka Yesus bukan pencipta, tetapi adalah ciptaan. Nah, ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, dalam ajaran-ajaran Unitarianisme ini, ya, berkembang ajaran-ajaran aneh juga yang menentang kekristenan yang berbeda, tetapi sangat tipis, yaitu ajaran yang disebut dengan Arianisme. Ya, mereka berkata bahwa hanya Allah yang kekal. Ya, Yesus itu tidak identik dengan Allah. Ini Arianisme, ya, itu turunan daripada Unitarianisme. Kemudian ada ajaran yang namanya semi-Arianisme. Ya, tadi ada Arianisme, ada semi-Arianisme. Ya, mereka berkata bahwa Allah adalah homoousios. Yesus berbeda dengan Allah Bapa yang heterosios. Ya, mereka meragukan Yesus sebagai Allah. Baru yang berikut adalah ajaran-ajaran turunan dari Unitarianisme, itu adalah Sabellianisme. Sabellianisme itu adalah mereka tidak percaya bahwa Tritunggal itu adalah tunggal. Ya, mereka melihat bahwa Tritunggal itu itu adalah tri, kayak gitu. Ya, sehingga mereka tidak menggunakan Tritunggal itu. Ya, karena mereka anggap bahwa masing-masing dari Tritunggal itu memiliki karakter, ya, mode, dan hubungannya dalam ketuhanan itu berbeda-beda, begitu. Nah, jadi mereka tidak memandang Tritunggal, tapi mereka tetap dengan paham yang sama seperti Arianisme, ya, membedakan antara Allah dan Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak menganggap Yesus sebagai Allah, gitu. Yang ketujuh adalah ajaran tentang universalisme, ya, universalisme. Nah, ajaran universalisme ini lain lagi, ya. Dia berkata bahwa adalah mereka berkata bahwa mereka tidak percaya ada neraka. Ya. Mereka tidak percaya ada neraka, mereka tidak percaya ada surga. Ya, mereka juga tidak percaya ada kehidupan kekal. Ya. Ini ajaran-ajaran yang universalisme ini, ya. Jadi kita harus hati-hati karena banyak juga ajaran-ajaran yang semacam ini yang berkembang, dan saya heran juga banyak orang-orang yang tadinya Kristen yang orang termasuk dalam kategori orang percaya yang pada akhirnya mengikuti mereka yang tersesat, ya. Nah, ayat-ayat yang mereka pakai itu adalah Yohanes pasal 12 ayat 31 sampai dengan 32. Berbunyi begini: sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini pegangan mereka, ayat mereka, ya. Dan dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19 itu. Ya. Nah, ayat-ayat yang mereka sebutkan tadi, ya saya bacakan yang Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19 supaya Anda paham. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi mereka hanya melihat satu, yaitu Allah. Dan mereka kembali tidak memandang Yesus. Ya, ayat-ayat berikut ini saya sampaikan kepada saudara, tidak mereka anggap. Ya, ayat-ayat berikut ini saya sampaikan, mereka tidak anggap ayat-ayat ini. Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi firman ini berkata bahwa ada api yang kekal untuk orang-orang yang berdosa. Firman ini menyatakan ada api yang kekal, ada neraka yang kekal. Dalam universalisme mereka tidak yakin dan tidak percaya bahwa ada neraka, ada surga dan lain sebagainya. Ya, mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan tadi. Yang berikut adalah yang mereka tidak anggap adalah pada Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 berkata begini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka Allah, dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa ada neraka yang menghukum orang selama-lamanya. Ya, tidak henti-hentinya, siang dan malam mereka ya disiksa, tersiksa. Ya, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Jadi ada neraka itu. Nah, dalam universalisme mereka tidak percaya. Ya, yang kedelapan adalah penyesatan hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan. Ini ada di gereja-gereja. Ini ada di persekutuan-persekutuan. Hati-hati. Saya hanya mengingatkan, dan mari kita menyadari hal ini. Ya, penyesatan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan itu tersesat. Dalam Yehezkiel pasal 44 ayat 10 sampai 12 berkata apa? Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, mereka yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci, mereka lah yang menyembelih korban-korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah, aku ini adalah Tuhan Allah besar, aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi artinya siapa? Orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada ajaran-ajaran yang memang sangat berbahaya bagi kita di sekitar kita, supaya kita harus hati-hati. Ya, saya sendiri perlu mengingatkan kepada kita semua, siapa saja, berhati-hati, ya, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa penyesatan itu ada? Karena memang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 7. Ya, penyesatan itu harus ada. Dalam Matius 18 ayat 7 berkata apa? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 7. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus memiliki kedewasaan rohani
dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, terlebih tuntunan Roh Tuhan, agar kita dapat mengenal apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, sebagaimana disampaikan, diisyaratkan dalam Roma pasal 12 itu, ayat 1 sampai 2. Ya. Nah, ada hamba-hamba Tuhan juga, hamba-hamba Tuhan, tapi tidak dipercaya oleh Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang tidak dipercaya oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hal itu. Ayub pasal 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Hamba Tuhan merokok, ada minum alkohol, minum tuak, dan lain-lain. Ya. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pada umumnya dia mentransferkan beberapa hal. Ini yang kita ingat. Ya. Ketika seseorang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mentransferkan beberapa hal. Pertama, dia mentransferkan pengetahuan. Yang kedua, dia mentransferkan informasi. Yang ketiga, dia mentransferkan opini atau pendapat dia. Ya. Kemudian dia mentransferkan juga suatu suasana hati, environment, situasi, circumstances yang dia hadapi, ditransferkan kepada jemaatnya. Ya, suasana hati dan image, dan ada juga transfer roh, ya, dari hamba Tuhan yang menyampaikan itu. Jadi ada hal-hal yang disampaikan, sehingga kalau hamba Tuhan ini tidak benar, maka yang dia transferkan itu, yang menerima itu adalah orang-orang yang nantinya semua tersesat semua. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, masih ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang ke-9 ini kita akan bahas tentang Yahweisme. Ya. Ada gereja-gereja yang menyebutkan Yahweisme. Tapi bahasannya ini cukup panjang. Sekarang waktunya sudah jam 8:10. Nah, saya tanyakan dulu kepada Pak Surbakti, karena nanti kita akan ada tanya jawab.